Hi everyone, my name is Edvan Ardiansyah Pratomo. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, lalu di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga dari bab 8, yaitu teknik penetapan tujuan dan aktivitas olahraga. Jadi Kinger dalam Taylor pada 2017 menggunakan istilah concrete current untuk menggambarkan suatu tujuan pada saat seseorang terlibat aktivitas dalam suatu kegiatan. Menurut currents menunjuk kepada suatu tujuan yang bersifat temporer dan mencakup sebuah perhatian mengenai pertalian mental dengan suatu masalah. Istilah goals digunakan pula oleh Locke DKK pada tahun 1981. Dalam pandangannya, goals adalah pencapaian suatu standar percakapan tertentu yang biasanya dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selain menyirat dimensi perjuangan seperti pandangan-pandangan yang tadinya disebut dalam pengertian ini, tersirat pula adanya objek tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai dan disasar tersebut. Lebih jelasnya, Todd and Egon pada 2020 menyebutkan penetapan tujuan sebagai teknik yang efektif untuk mempengaruhi perilaku atlet pada saat berada di dalam lapangan atau bertanding. Di Veritas dan dimensi tujuan menyebutkan 3 dimensi konsep penetapan tujuan, yaitu dimensi khususan dan tingkat kesulitan, lalu ada juga pendekatan. Dimensi khususan adalah suatu dimensi berkenaan dengan penerapan tujuan yang spesifik. Menurut Chung, tujuan ini ditetapkan secara spesifik lebih memungkinkan individu melakukan evaluasi kemajuan diri dan menuntun ke performa yang lebih baik daripada tujuan yang lebih bersifat implisit secara umum. Lalu ada dimensi tingkat kesulitan, yaitu asumsi teori penetapan tujuan yang diungkapkan oleh Locke dan Latman menyebutkan adanya hubungan linear antara kesulitan tujuan dengan performa. Sesuai dengan asumsi ini, tingkat kesulitan suatu tujuan akan mendorong performa, sehingga kian sulit suatu tujuan maka kian mendorong performa yang lebih baik. Tingkat kesulitan tujuannya itu yang lebih tinggi, kesulitan tujuan yang lebih tinggi akan membangkitkan motivasi diri yang lebih tinggi, dan menguatkan motivasi diri akan mendorong siswa atau atlet untuk terlibat dalam melibatkan diri secara aktif dalam tugas. Yang ketiga, dimensi kedekatan. Dimensi kedekatan ini atau proksimal adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentan waktu yang dekat. Biasanya dapat lebih cepat dicapai dengan lebih meningkatkan motivasi diri di individu terhadap pencapaian performa daripada tujuan jauh dan distance goals. Lalu jenis dan klasifikasi tujuan dalam kaitannya dengan penguasaan keterampilan gerak. Menetapkan tujuan dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Tujuan hasil merupakan suatu tujuan. Penetapan tujuan ini berorientasi pada hasil akhir. Tujuan hasil memfokuskan perhatian pada kesempurnaan tugas. Lalu yang kedua itu ada tujuan proses. Adalah jenis tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Lalu yang ketiga ini ada tujuan dinamik. Tujuan ini adalah teknik penetapan orientasi tujuan latihan atlet yang memfokuskan pada pemanduan antara tujuan proses dan tujuan hasil.
Lalu ada variabel-variabel determinan mengacu kepada pandangan Magill and Anderson pada tahun 2020. Lalu ada juga Lockett and Lachman pada tahun 1081. Setidaknya ada 4 variabel yang mempengaruhi efektivitas penetapan, yaitu dengan tujuan yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua pengalaman masa lalu, ketiga umpan balik, dan keempat ini kompleksitas tugas atau task access. Lalu dinamika psikologis, bagaimana sih dinamika hubungannya dengan terjadi sehingga menetapkan tujuan dapat mempengaruhi hasil belajar dan menampilkan keterampilan gerak. Ada 2 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis atau hubungannya antara menetapkan tujuan dengan hasil belajar, keterampilan gerak, dan menampilkan olahraga. Kedua teori tersebut adalah pendekatan mekanistik langsung atau direct mechanistic approach, dan tidak langsung adalah indirect mechanistic approach. Ya, segitu saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.